Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya, berkat hidayahnya lah kita dapat berkumpul kembali pada malam hari ini untuk mengikuti kajian bersama dengan Ustadz Sukma Maulana. Salawat berserta salam tak lupa juga kita limpah curahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan dakwah beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam dengan sempurna hingga pada detik hari ini. Taib, apakah Kak Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah tabarakallah. Kalau minggu lalu kita sudah mengikuti kajian bersama dengan Ustaz Sukma mengenai bab rezeki ya, bab rezeki. Maka pada malam hari ini kita akan insya Allah melanjutkan kembali nih. Melanjutkan kembali kajian-kajian mengenai rezeki. Mengapa kita membahas tentang rezeki? Karena rezeki ini terkadang salah dipahami oleh kebanyakan manusia. Banyakan manusia, khususnya kaum muslimin, menganggap semakin keras bekerja, maka akan semakin kaya. Akan tetapi faktanya, banyak saudara-saudara kita, ayah-ayah kita yang sudah kerja banting tulang, namun untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya saja, masih belum bisa terpenuhi. Ada juga sebagian kaum muslimin yang menganggap usaha itu tidak penting. Yang penting itu kita berdoa. Yang penting itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bisa datang dari mana saja. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan meluruskan kembali mengenai hal-hal yang terkait dengan rezeki. Insya Allah bersama dengan guru kita, yaitu Ustadz Sukma Maulana. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama, apakah Kak Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka kajian pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan ummul kitab secara berjamaah. Mungkin apakah Kak Bunda yang belum on cam bisa di on kan kameranya? Kita akan mulai membaca surah Fatihah untuk keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Silakan. Yang sudah hadir boleh on cam mungkin. Kita akan membaca Al-Fatihah secara bersama-sama. Baik, kita mulai ya dengan ta'awuz dan juga basmalah. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك Iyyaka نعبد na'budu wa وإياك وإياك نستعين نستعين اهدنا اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا عليهم الضالين آمين. آمين. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan barokah dari Quran surah Al-Fatihah ini dapat menjadikan ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Sukma bermanfaat bagi kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, apakah Kak Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menunggu kedatangan jamaah yang lain ya. Mungkin masih ada yang sedang persiapan, mungkin masih ada yang sedang uh, menuju ke dalam majelis yang mulia ini, kita sapa terlebih dahulu mungkin pemateri kita. Apakah sudah hadir di tengah-tengah kita? Assalamualaikum Ustaz Sukma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Gimana Ustaz Ferdi sehat? Alhamdulillah. Lagi batuk-batuk aja nih Ustaz. Masya Allah. Baik. Baik, apakah Kak Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah Ustadz Sukma sudah hadir bersama dengan kita di tengah-tengah kita. Insya Allah pembahasan malam hari ini akan membahas tentang perihal rezeki yang panjang dan lebarnya akan disampaikan oleh beliau Bunda kita Ustadz Sukma Maulana. Kira-kira apakah Kak Bunda sudah siap belum nih untuk menyimak kajian kita pada malam hari ini? Sudah siap belum? Siap, siap, insya Allah. Siap, siap Pak Ustadz. Siap. Kalau siap, silahkan dipersiapkan alat tulisnya, buku, dan juga pulpennya. Lalu juga demi kekhusyuan kita, boleh sekiranya diaktifkan kameranya
supaya fokus ya, tidak distraksi kiri dan kanan. Insya Allah kajian kita nggak lama, cuma 1 jam. Insya Allah 1 jam ini akan padat dan juga akan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Taib. Untuk itu kepada gurunda kita Ustadz Sukma Maulana, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala rasulika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amin lagi. Mohon maaf ya, Bunda. Nah, oke. Ayah Bunda, Bang Kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Ustaz Firdi selaku host telah memperkenankan saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Insyaallah materi yang akan kita kaji pada malam hari ini mengenai tentang rezeki. Rezeki, rahasia rezeki antara usaha dan doa. Ayah Bunda, Bang Kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita maklum bahwa yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang nggak pasti ya. Artinya gini, hari ini kita makan nasi, besok mungkin kalau kita punya persiapan kita bisa makan nasi juga. Tapi siapa tahu kalau seandainya besoknya kita nggak dapat makan nasi, misalnya kita sakit gigi, nah itu rezeki kan? Nah, itu rezeki yang tidak bisa disangka-sangka itu apa ya, rezeki yang itu tak bisa ditebak. Oke. Nah, yang namanya rezeki pertama harus kita maklum, harus kita ketahui bahwa yang namanya rezeki adalah sesuatu yang tidak bisa kita raba-raba dan tidak bisa kita tebak-tebakan. Akan tetapi bisa kita usahakan. Oke. Nah, kemudian ayah bunda bang kakak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara doa dan usaha, insyaallah. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku, insyaallah, niscaya akan aku penuhi. Niscaya akan aku kabulkan hajatmu. Apakah Allah itu tidak mengabulkan doa? Kita sudah berdoa pada Allah, ya Allah, tolong aku, ya Allah, lunaskan hutangku, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Bebaskan aku dari riba, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Bikinkan aku rumah, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Aku pengen umrah, ya Allah. Itu doa yang kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kenapa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun enggak terkabul doanya? Berarti Allah ingkar janji dong. Ingat kata Allah, innallah la tukhliful mi'ad. Allah itu tak pernah ingkar janji. Allah itu tak akan pernah mengingkari apa yang telah difirmankannya. Kalau kata Allah, berdoa kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Nah, itu pasti akan dikabulkan. Hanya saja mungkin pengkabulannya itu tidak di dunia, akan tetapi di akhirat. Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub mengatakan semua doa orang beriman itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta ahli maksiati ahli. Walaupun dia itu ahli maksiat. Tetap dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena rahman rahimnya Allah itu sangat besar. Nah, hanya saja terkadang Allah itu belum mengabulkan doa kita karena begini, bahwa doa yang kita langitkan itu, doa yang kita berikan, kita langitkan kepada Allah, kita berikan kepada Allah, kita munajatkan kepada Allah. Nah, doa-doa itu tidak nampak terkabulnya di dunia, akan tetapi akan nampak kabulnya nanti di akhirat. Artinya gini, doa yang tidak pernah nampak kabulnya di dunia, itu nanti akan diberikan oleh Allah kabul doanya itu untuk membangun rumah kita di surga.
untuk membangun pondasi tiang rumah kita di surga. Imam Ghazali seperti itu, bahwa setiap doa itu pasti akan dikabulkan. Kalau nggak nampak kabulnya itu di dunia, maka nampaknya itu di akhirat. Oh ternyata doa-doa kita yang nggak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia itu ditepati Allah di surga nanti. Nah, di akhirat nanti nampaklah kita itu nanti di surga itu bahwa kata Allah, ini doamu yang dulu di dunia yang belum kukabulkan tapi untuk membangun tiang rumahmu di surga. Ini doamu yang belum sempat kukabulkan di dunia, ini untuk atap rumahmu. Nah, begitu kata Imam Ghazali. Jadi semua doa itu, setiap doa yang kita langitkan kepada Allah itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berdoa terus tentang rezeki. Ya Allah, aku pengen misalnya usahaku lancar. Ya Allah, aku pengen misalnya 1 bulan ini usahaku menang tender 1 M misalnya. Ya Allah, aku pengen usahaku dalam 1 bulan ini hasilan ratusan juta rupiah misalnya. Itu doa, doa terus. Namun kita juga dituntut oleh Allah untuk berusaha. Kita juga dituntut oleh agama untuk berusaha. Oke? Bukan termasuk orang yang beriman, bukan yang termasuk orang-orang yang punya iman sejati kalau dia hanya tahu melangitkan doa saja, namun dia itu tidak mau berusaha semaksimal mungkin. Dia tidak mau ikhtiar bahasanya. Dia tidak mau memberikan dedikasi untuk usahanya supaya cita-citanya 1 juta, 2 juta sehari itu enggak kecapaian itu maksudnya. Enggak ada dedikasi seperti itu. Oke. Lalu kemudian ayah bunda bangsa Muhammad sallallahu Subhanahu wa taala bahwa doa itu adalah bagian usaha kita. Nah, usaha kita adalah bagian dari doa kita. Dua ini tidak bisa dipisah. Saya ulangi bahwa doa itu adalah usaha kita, ikhtiar langit kita. Sedangkan usaha kita itu pun merupakan doa kita. Maka kalau kita sedang berusaha, itu sebenarnya kita itu sedang memperjuangkan doa kita juga. Sedang berusaha untuk mewujudkan doa kita juga. Nah, jadi seperti itu. Fattakullah mastata'tum kata Allah. Bertakwalah kepada Allah. Bekerjalah semaksimal mungkin dalam tanda kutip kerja yang merupakan ibadah kepada Allah. Mastata'tum. Semampu kita. Sebisa kita. Sekuat tenaga-tenaga kita. Nah. Ayah bunda bangga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu masalah orang. Yang jelas, semua manusia di muka bumi ini punya masalah. Baik masalah rezeki, masalah dengan tetangga, masalah dengan orang tua, masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan mertua, masalah dengan perusahaan, masalah dengan atasan, masalah dengan bos, masalah dengan macam-macam. Macam-macam. Nah, sehingga dalam kitab Tanqihul Qaul kata Syekh Nawawi Banten, ada Syekh Nawawi Banten itu menukil hadis bahwa kata Allah dalam hadis kudusinya, kalau seandainya kau tidak ridho, kalau seandainya kau tidak ridho dengan ketetapanku dan kau tidak sabar dengan cobaanku, maka pergilah kau dari dunia ini. Artinya keluarlah kau dari dunia ini, carilah Tuhan lain selain aku kata Allah. Artinya apa? Ayah bunda abang kakak sekalian, bahwa ternyata dunia ini memang tempatnya berkeluh kesah. Dunia ini memang tempatnya kita kesusahan. Kapan nggak susahnya Pak Ustadz? Nanti pas kita di surga nggak susah lagi kita. Nah, yang saya pegang ini adalah Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ini karya ulama tafsir Indonesia namanya Buya Hamka. Ya, bunda bang kakak mungkin familiar dengan nama itu ya. Nah, ketika ini saya bacakan ya. Ketika beliau menafsirkan Quran surah Alam Nashrah ala Sadrak atau surah Al-Insyirah di ayat yang ke-7 beliau mengatakan seperti ini. Bahwa setiap yang adanya kesulitan pasti akan mendapatkan kemudahan.
Tekanan-tekanan ekonomi, rumah tangga sekarang sudah susah. Nanti akan mudah, kata Buya Hamka. Kata Buya Hamka seperti itu. Nah, Buya Hamka, ayah bunda bapak sekalian, pernah dipenjara. Buya Hamka pernah dipenjara, yang mana kesalahannya itu tidak berdalilkan, tidak berasaskan yang kuat pada saat itu oleh pemerintahan pada saat itu ya. Buya Hamka pernah dituduh macam-macam oleh pemerintah sehingga Buya Hamka dipenjara. Dipenjaralah Buya Hamka itu. Hari-harinya kata beliau di sini, kalaulah saya mau merenung, kata Buya Hamka. Ini terus enggak. Kalaulah saya mau merenung kesulitan tentang aku di penjara itu, bagaimana aku difitnah itu. Hendak-hendaknya mau gila aku, kata Buya Hamka. Macam-macamnya mau gila aku, kata Buya Hamka. Tapi ketika Hamka membuka Quran, nampaknya surah Al-Insyirah itu inna ma'al usri yusra. Ternyata di penjara itu Hamka bisa mudah, coba lihat, Hamka bisa mudah menulis tafsir Al-Azhar 28 juz. 28 juz Hamka berhasil menuliskan tafsir Al-Azharnya di penjara. Karena kalau Buya Hamka itu di luar penjara, Hamka mungkin belum tentu waktunya bisa untuk luang menulis tafsir karena sibuk beliau. Ngajar sana, ngajar sini, ngajar sana, ngajar sini, ngajar sana. Nggak sempat untuk nulis. Kemudian, dalam kitab ini juga disebutkan bahwa Hamka mudah dalam membaca Al-Quran. Artinya Hamka mudah menghatamkan Quran. Selama di penjara itu, Buya Hamka menghatamkan Quran sebanyak 150 kali. 150 kali. Oke. Dan disitulah ayah bunda bapak sekalian, ternyata Allah mudahkan. Ada kemudahan di situ. Ada ketenangan di situ. Ada hal-hal yang mungkin tidak kita tampak secara lahiriah, namun ternyata secara tidak kita duga-duga itu menjadi asbab kemudahan kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kita tidak senang dengan sesuatu itu. Barangkali kita tak suka dengan musibah itu. Barangkali kita tidak senang dengan cobaan itu. Bahwa khairul lakum. Mana tahu di situ ada kebaikan. Mana tahu di situ ada kemudahan. Nah, kemudian tentang usaha mendapatkan rezeki ini seperti apa Pak Ustaz? Usaha dalam mendapatkan rezeki itu macam-macam. Macam-macam. Nah, maka dari itu ayah bunda bapak sekalian, selagi barangnya itu halal, selagi caranya itu halal, kerjakanlah usaha itu. Namun jangan sampai lupa untuk berdoa kepada Allah. Namun jangan sampai lupa untuk mengingat. Ah, coba lihat. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kata Allah, wa idza fa idza faragta fansab. Kalau kau telah mengerjakan sesuatu, lepas dari pekerjaan ini, selesai dari pekerjaan ini, fansab, maka cari lagi pekerjaan yang mungkin bisa menambah uang, gitu loh. Cari lagi misalnya apalah kira-kira pekerjaan yang bisa menghasilkan uang lagi. Entah apa namanya, Gojek kah, atau misalnya kerja. Saya punya teman banyak. Dia kerja paginya itu sampai sorenya di kantor. Dia kerja paginya itu dari pagi sampai sore itu di kantor. Malamnya itu dia kerja maksim. Kerja Gojek gitu kan, ojol gitu kan. Bahkan saya pribadi ayah bunda bakal sekarang saya pernah di posisi itu. Saya pernah di posisi itu tuh kan. Nah, di profesi lain saya sebagai seorang ustadz, pengajar juga, saya juga menyempatkan diri untuk ya mencari tambahan lah gitu kan ya, kita berusaha untuk mencari rezeki Allah sebanyak-banyak mungkin selagi itu barang itu halal dan cara itu halal. Wa ila rabbika farghab. Dan jangan lupa kata Buya Hamka di sini. Coba lihat apa kata Buya Hamka nih ya. Ya, saya bacakan ya. Di tafsir Al-Azharnya ini. Oke.
Inilah satu pedoman hidup yang diberikan Allah kepada Rasulnya, yang dipusakakan oleh Rasul kepada umatnya. Nah, Allah mengatakan selesai satu urusan, mulai usaha lagi yang baru. Tapi Allah jangan tinggalkan. Sini kita katakan. Tapi Allah jangan ditinggalkan. Jangan gentar menghadapi kesukaran. Karena dalam kesukaran itu pasti ada kemudahan. Coba lihat apa lagi kalimatnya. Asal engkau pergunakan otakmu buat memecahkannya. Masalah pasti ada. Masalah pasti banyak dalam kehidupan. Tapi kata Hamka, asal engkau gunakan otak kau itu buat memecahkan masalah itu. Jadi jangan lama kali merenung. Jangan lama kali sampai bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Sampai minum kamput, minum Becklin, minum Pixal. Itu orang sudah tidak bisa lagi memecahkannya itu. Pecahlah otak dia sekalian. Ya. Sebab Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, oke. Jadi kalau berkaca dengan usaha Hamka, Buya Hamka, tokoh pada malam hari ini yang saya angkat itu Buya Hamka. Kenapa? Karena Buya Hamka itu sosok yang paling inspiratif banget. Bagaimana ketekunan dia, bagaimana kesabaran dia, bagaimana ketawaduannya, bagaimana keikhlasannya, bagaimana kealimannya, keilmuannya. Buya Hamka adalah sosok figur yang sangat banyak berjasa. Di bidang keilmuan Islam, dia banyak berjasa. Di bidang keilmuan sastra, dia banyak berjasa. Di keilmuan tafsir, Buya Hamka termasuk orang yang paling banyak menulis tafsir. Tafsir Al-Azhar. Sebelum Quraisy Shihab, sebelum Hasbi As-Sidqi, itu Buya Hamka sudah juga menulis tafsir Al-Azharnya. Nah, karena banyak sekali cobaan di dunia ini, ya semakin tinggi pokoknya, semakin pula kencang angin yang niupnya. Kami gitu, pepatah mengatakan. Nah, dari itu, dengan berbagai macam orang-orang yang mempunyai tanda kutip, orang-orang yang mempunyai kedengkian dengan Hamka, orang-orang yang tidak respect dengan Hamka, orang-orang yang tidak setuju dengan Hamka, berusaha untuk mencari kesalahan Hamka supaya bisa dipenjarakan, supaya bisa supaya bisa digulingkan. Oke. Nah, sampai di situ di penjara Buya Hamka itu, oh Masya Allah, menulisnya banyak sekali. Bahkan dalam bukunya Tasawuf Modern. Dalam Tasawuf Modern itu Buya Hamka bilang gini, kalaulah seandainya ku ingat-ingat lagi dalam penjara dulu, betapa sakitnya hatiku difitnah, betapa sakitnya aku itu dituduh, mau ku ambil silet di sampingku itu, mau ku sayat-sayat tanganku, kata Buya Hamka. Saking kan sakitnya sakitnya hatinya Buya Hamka itu. Ada rasa kekecewaan itu ya Bunda. Ada rasa tertekan itu pasti ada. Cuma bagaimana, masalah tetap ada. Yang jadi permasalahan bagaimana kita menghadapi permasalahan seperti pun apa adanya. Oke? Nah, maka dari itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Kemarin kita sudah bahas kapan waktu mustajab berdoa Pak Ustadz, sudah kita bahas. Apa-apa aja adab-adab berdoa Pak Ustadz sehingga kita itu bisa cepat-cepat dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ayah bunda abang kakak sekalian, sekali lagi bahwa berdoalah kepada Allah sebagai usaha untuk merayu Allah dan berusahalah di dunia ini. Lihat, berusahalah di dunia ini semampu sekuat tenaga kita. Nah, kenapa? Karena ada dalam beberapa qaul hikmah itu bilang begini seperti ini. I'mal li dunya ka'annaka ta'isu abada wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah atau bekerjalah engkau di dunia itu seakan-akan hidup selamanya. Bukan hadis itu bukan hadis. Nah, itu kata-kata para ulama, bukan hadis. I'mal di dunya ka'annaka ta'isu abada wa'mal akhiratika tamutu ghada. Bekerjalah engkau sebagaimana kau mengira besok akan
hidup selama-lamanya, dan beramallah engkau seakan-akan engkau besok itu mati. Perkataan ini itu banyak sekali hikmahnya, banyak sekali kandungannya. Di antaranya adalah ayah bunda sekalian, bahwa ada pekerjaan-pekerjaan kita di dunia ini yang tidak bisa kita selesaikan dalam beberapa hari. Mungkin butuh 1 bulan, mungkin butuh 1 tahun mungkin, atau mungkin butuh 6 bulan mungkin. Ada pekerjaan-pekerjaan yang tertentu yang tertentu mungkin tidak bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang terhitung sebentar begitu. Ada masanya kapan Allah mengabulkan doa, ada masanya kapan Allah harus untuk mengangkat kita. Nah, kalau saya tanya ayah bunda abang kakak sekalian, pada malam hari ini doa dan usaha. Artinya gini, coba kita lihat ada berapa pendengar di sini, Masya Allah 32 orang. Coba tuliskan di kolom komentarnya. Misal, aku pengen umroh Pak Ustadz, usahaku, gitu. Doaku pengen umroh Pak Ustadz, usahaku aku ingin nabung misalnya. Aku ingin usaha minyakku 1 M per bulan ini Pak Ustadz. Dan usahaku untuk mencari reseller lain Pak Ustadz. Begitu. Itu doa. Aku ingin naik haji ya Allah. Naik haji Froda ya Allah. Amin. Nah, usahaku banyak-banyak nabung, banyak-banyak jualan. Nah, gitulah kira-kira. Coba tuliskan ayah bunda kakak di kolom komentarnya. Apa doa dan usaha yang akan mau dibuat nanti untuk menguatkan doa kita nanti. Usahanya apa? Doanya seperti apa? Ada yang mau nuliskan silakan. Oke. Gak ada? Saya ingin umroh secepatnya Pak Ustadz. Usaha saya sekarang nabung emas samping series PA. Ya Allah kabulkan ya Allah hajat Bu Nesih Susanti ini ya Allah. Kabulkan ya Allah hajatnya. Aku ingin hutangnya teman dibayarkan Ustadz. Sudah dari tahun 2021. Amin ya Allah. Semoga cepat dibayar hutangnya Bu Mariani. Masya Allah. Apalagi nih, aku mau menang saham 3 miliar, amin. Pak Bunarjo, Masya Allah. Aku mau menang saham 3 miliar. Usahanya apa Pak Bunarjo? Usahanya saya akan berusaha untuk mencari relasi sebanyak mungkin misalnya. Saya berusaha untuk mencari teman bisnis sebanyak mungkin. Nah, itu usaha namanya. Nah. Ya, ada lagi. Oke. Nah, closing statementnya ayah bunda kakak sekalian, sekali lagi bahwa saya ingin mengingatkan, ternyata doa dan usaha itu tidak bisa ditinggalkan kalau memang mau menjadi orang Islam sejati. Dalam hadis riwayat Bukhari, al-mu'minu qawiyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin da'if. Mukmin yang kuat itu kuat dalam artian ada beberapa konteks ini. Kuat jasmani, iya juga kuat finansial. Kita coba tafsirkan hadis ini, kuat finansialnya, kuat materinya, kuat ekonominya. Lebih baik kata Nabi. Afdalun, dan lebih utama minal mu'minin dhaif, daripada mukmin yang lemah. Lemah dalam kategori artian hartanya itu
tidak banyak hartanya itu, bahkan nauzubillah min zalik, karena sangat kekurangan harta, lemah, membuat dia tuh lemah. Akhirnya nauzubillah min zalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari halal seperti itu, mudah-mudahan anak kita dijauhkan dari halal gitu. Dia mudah untuk maaf, dia menjual dirinya. Begitu, maaf. Nah, misalnya itu lemah karena finansialnya lemah, karena ekonominya lemah, dia rela untuk berkorban jiwanya, dia rela untuk menjual dirinya. Maaf, dia rela mengorbankan kehormatannya. Karena tadi apa? Karena dia tuh lemah secara finansial, lemah secara ekonomi. Maka beberapa doa Nabi yang diajarkan oleh para sahabat itu adalah yang diriwayatkan oleh Ali karamallahu wajhah, bahwasanya ada beberapa doa Nabi yang mana doa Nabi itu bilang gini, ya Allah, cukupkan aku dengan harta halalku, dengan usaha yang halalku ya Allah. Cukupkan aku dengan harta yang halal, dengan usaha yang halal ya Allah. Dan bebaskan aku dari hutang piutang, bebaskan aku, kayakan aku, cukupkan aku, fa'irni, kayakan aku ya Allah, cukupkan hartaku ya Allah. Aku mau ke Mekah tiap tahun, cukupkan ya Allah. Aku mau ke Mesir tiap tahun, cukupkan ya Allah. Aku mau bangun rumah 3M, cukupkan ya Allah. Aku mau apa aja pun, cukupkan ya Allah. Sehingga aku tidak punya hutang dengan hamba-hambamu, dan aku hanya berharap kepadamu ya Allah, tidak kepada para hamba-hambamu, tidak dengan para makhlukmu. Apalagi nih doa ini. Aku mau secepatnya bisa naik haji bersama ibuku Pak Ustadz. Usahaku bekerja sebagai penyuluh agama. Amin. Mudah-mudahan ya Allah. Siapa nih? Bu Siti Rohmah itu mudah-mudahan Allah angkat derajatnya sehingga berprestasi, karena prestasinya di bidang penyuluh agama. Dia dapat sertifikat, dia dapat prestasi, dia dapat apresiasi dari Kemenak, dapat umroh bareng keluarga. Amin. Lunas amanah saya, usahakan usaha saya bekerja di sawit sekarang dan berjualan nasi sama sempol ayam. Masya Allah, keluarga sehat, sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Pak Yusuf. Masya Allah. Ayah bunda kakak sekalian, bahwa sekali lagi closing statement yang akan saya sampaikan, bahwa tetaplah berdoa kepada Allah walau hartanya atau walau doanya belum nampak kabulnya. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kita doakan itu walaupun tidak dikabulkan Allah di dunia, tapi harapan kita, karena kita punya masalah di dunia, harapan kita Allah Subhanahu wa taala mengabulkan di dunia dan juga mengabulkan di akhirat. Itu harapan kita. Namun kalaupun seandainya hatta yaumil qiyamah wa hatta yaumus sa'ah, sampai kita mati sekalipun itu belum terrealisasi, belum nampak kabul hajatnya, percayalah ayah kakak abang bunda sekalian, itu akan digantikan Allah di surga nanti insyaallah. Yang ngomong begitu bukan Ustadz Sukma, yang ngomong itu Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Kasyafatul Qulub beliau. Wallahu a'lam. Silahkan jika ada yang mau ditanya-tanyakan sebelumnya akan saya kembalikan kepada moderator dan MC. Silahkan Ustadz Ferdi. Taib, Ustadz alhamdulillah. Ferdi. Oke. Afwan Ustaz. Taib. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kakak bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan penjelasan daripada Ustadz Sukma Maulana perihal tentang rezeki. Jadi rezeki itu adalah kombinasi ya, kalau bisa disimpulkan, antara usaha dan doa. Doa itu adalah ikhtiar langit kita untuk mengetuk
daripada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan usaha kita itu juga merupakan sebuah ikhtiar kita tentang merealisasikan apa-apa yang sudah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa ditinggalkan satu di antara duanya. Adapun terkait dengan rezeki, apabila belum dikabulkan di dunia, belum nampak hajat kita tampak di dunia, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tetap mengabulkan doa-doa orang yang beriman itu, namun akan diberikan kelak di yaumil akhir sebagai sebuah simpanan ataupun tabungan amal soleh kita. Kurang lebih mungkin seperti itu simpulan yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Tapi abang kakak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita akan coba untuk membuka ruang bagi para peserta yang mungkin ada pertanyaan spesifik apapun itu, silahkan, khususnya terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Kita buka terlebih dahulu, mungkin satu penanya terlebih dahulu boleh ya, dari laki-laki. Toib, mungkin ada bapak-bapak, abang-abang yang ingin bertanya pada malam hari ini, silahkan sebutkan namanya dan juga asalnya. Toib, ada yang mau bertanya? Silakan diaktifkan kameranya mungkin, dan juga silakan nama dan juga domisilinya. Silakan. Ini ada emoticon angkat tangan dari Pak Bunarjo nih. Assalamualaikum Pak Bunarjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Bunarjo dengan pertanyaannya. Kalau rezeki itu banyaknya orang merujuk kepada uang. Rezeki, jadi mencari rezeki itu mencari uang. Sebenarnya kalau kesehatan juga rezeki. Kita punya anak-anak yang soleh dan soleha itu rezeki juga. Keluarga yang bahagia itu juga rezeki. Jadi yang saya mau tanyakan nih, Pak Ustadz, untuk merealisasikan saya mau menang saham 3M nih. Selain saya harus menabung, selain harus saya ikhtiar untuk menabung dan melakukan trading gitu ya. Selain itu apalagi Pak Ustadz, selain kita berdoa gitu. Baik. Itu saja pertanyaannya Pak Bunarjo? Iya Pak Ustadz. Oke. Syukuran Pak Ustadz. Sama-sama Pak Bunarjo. Nanti insya Allah akan kita tampung dulu ya. Coba kita mungkin kita ambil satu pertanyaan lagi dari ibunda kita, dari bunda-bunda kita, jamaah perempuan. Mungkin ada yang ingin bertanya, ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian, ada yang mau bertanya? Dari pihak wanita ada? Silakan. Aktifkan mikrofonnya dan sebutkan nama dan juga asalnya. Silakan. Ada? Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan ke jawaban dari pertanyaan Pak Bunarjo. Ada yang mau bertanya? Mungkin ibu-ibu, silakan. Nggak ada? Oke, baik. Mungkin itu saja Ustadz Sukma Maulana pertanyaannya dari Pak Bunarjo. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustadz. Mikrofonnya Ustadz, Afwan, mikrofonnya. Oh ya, oke. Saya mau menang saham 3M. Selain usaha saya menabung, apalagi tadi seperti selain saya menabung, apalagi ya? Selain saya menabung, lalu saya trading. Trading itu main saham Ustadz. Oke. Agak bagi sebagian orang mungkin agak kurang lazim pembahasannya. Cuman pada intinya berusaha di bidang itulah. Oke. Ya. Nah, ini saya bacakan dalam kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar punya Imam Nawawi. Kata Ali bin Abi Thalib ini bilang begini, maukah, ini ada seseorang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Hadisnya riwayat At-Tirmizi. Ada seseorang datang kepada Ali bin Abi Thalib. Nah,
dia seorang mukatiban. Artinya mukatiban itu orang yang mau merdeka. Dia ini budak dia nih. Dia ini budak mau punya keinginan mau merdeka gitu loh, mau bebas dari perbudakan gitu. Mau dilepaskan dari majikannya gitu, seperti itulah. Dia bilang gini, ini ajaztu an kitabati fa'inni. Sesungguhnya aku ini lemah, kata dia. Aku nggak punya apa-apa nih, kata si budak itu, kata mukatiban itu. Tolonglah aku nih, kata dia. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, ala u'allimuka kalimatin, maukah kau kuajarkan satu doa yang mana doa itu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kami, laukana alaika mislu jabarin sirin dinan addahu anka. Walaupun seandainya Allah, walaupun seandainya kau mempunyai hutang yang hutang itu tak mampu kau lunaskan, artinya hutang sebesar gunung, setinggi gunung, lalu apa doanya itu? Ini termasuk akan doa, jawaban doa yang akan saya kasihkan ke Pak Bunarjo. Doanya ini saya ajarkan. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghni bifadlika amman siwaka. Mungkin pernah, kalau nggak salah saya itu mungkin pernah diajarkan oleh guru kita Ustaz Ihsan. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan usahaku yang sekarang ini. Tentu yang halal ya. Tentu yang halal. An haramika. Sehingga aku tidak mau berusaha yang haram untuk untuk membanyakkan uangku. Cukupkanlah aku, cukupkanlah hatiku, cukupkanlah otakku, cukupkanlah anak biniku, cukupkanlah semua kebutuhanku, cukup dengan yang halal saja ya Allah, sehingga aku tidak membuat yang haram. Kemudian wa aghni bi fadlika, kayakan aku ya Allah, bikin aku kaya ya Allah, bikin aku menjadi orang miliarder, bikin aku kaya lagi, lebih kaya dari siapa orang terkaya di muka bumi? Elon Musk. Lebih kaya lagi dari Elon Musk ya Allah. Elon Musk itu, halo? Ya, lebih kaya dari korun ya. Korun. Tapi jangan jadi korun. Jadi korun. Oke. Nah, kemudian ya Allah, kayakan aku ya Allah. Berikan aku kekayaan ya Allah. Sehingga aku tidak berharap kepada siwaka, kepada selainmu ya Allah. Aku tidak meminta kepada selainmu ya Allah. Qala Tirmizi, Imam Tirmizi berkata dalam hadis ini, hadisul hasan, hadisnya hadis hasan, artinya hadis sahih, hadisnya bagus. Oke? Nah, jadi doa ini, itu Pak Bunarjo sudah dituliskan oleh tim kami. Coba lihat di kolom komentar itu, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi langsung mengajarkannya kepada Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Al-Adhkar di halaman 118. Ditulis oleh Imam Nawawi. Nah, itu usahanya doalah dia. Banyak doa. Jadi jangan sepelekan doa, jangan kita tuh kerja terus tapi nggak mau berdoa. Nah, salah satu doa yang paling manjur yang diajarkan oleh Muhammad adalah doa. Artinya bawahnya ditulis Pak Ustadz. Oke, artinya siapa menuliskan artinya ini? Coba siapa yang bisa menuliskan artinya? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan aku dengan harta yang halalmu saja. Kalau bahasa terjemah bebasnya ya. Nah, cukupkan aku dengan harta yang halalmu sehingga aku tidak berbuat yang haram kepadamu atau tidak mempunyai karena harta sudah cukup, karena harta yang halal sudah banyak, maka kita tidak menjadi orang ahli maksiat yang mencari tender yang haram misalnya. Oke? Nah, sehingga kita tidak berbuat yang haram. Wa aghnini bifadlika, dan kayakan aku ya Allah. Kayakan aku ya Allah dengan kemuliaan bifadlika, dengan keanugerahanmu, dengan kasih sayangmu,
sehingga dengan kayanya aku, dengan cukupnya aku, amman siwaka, aku tidak berharap lagi kepada selain engkau ya Allah. Itu sudah itu. Ah, gitu Pak Benarja, wallahu a'lam. Lagi? Baik, bagaimana Pak Bunarjo, sudah dicatat doanya kira-kira? Sudah di screenshot. Nah, syukron Pak Ustadz. Iya, semoga lancar, semoga berhasil, semoga Amin. terwujud, dan kalau sudah terwujud jangan lupa dengan yang memberi doa ya Pak Bunarjo ya, Ya, dan juga yang amin. Ya, mengarahkan. ya. Ya, insya Allah 3M itu nggak habis kalau dengan Ustadz Sukma Maulana, insya Allah barokahnya akan berlipat-lipat ganda. Amin. Tapi, apakah Kak Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya, mungkin siapa saja terkait dengan perkara rezeki, mungkin doa-doa khusus tertentu, atau mungkin amalan-amalan tertentu, ataupun mungkin pengertian-pengertian yang mungkin kurang kita pahami mengenai rezeki. Ada yang ingin bertanya? Baik, kita buka satu pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup. Itu ada dari Ibu Mariani. Assalamualaikum Ibu Mariani. Boleh diaktifkan mikrofonnya Ibu? Assalamualaikum. Ibu Mariani, boleh diaktifkan mikrofonnya? Ya, kalau nggak bisa diaktifkan mikrofonnya, bisa diketik pertanyaannya di kolom komentar. Bisa? Ibu, Assalamualaikum. Oke. Halo, Assalamualaikum Bu Mariani. Sudah ngangkat tangan nih. Oke. Tapi mungkin ada kendala teknis dari Bu Mariani, atau mungkin terpencet atau dan lain sebagainya. Oh iya, baik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani dari Makassar. Mm-mm. Iya, yang mau saya tanyakan, Ustaz, bagaimana cara menyikapi teman yang tidak kunjung membayar hutang, bahkan nomor sudah tidak bisa dihubungi lagi. Apalagi ini jumlah yang lumayan banyak, Ustaz. Dari tahun 2021, iya, mohon arahannya, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Oke, terima kasih Bu Mariani. Ada lagi mungkin Iya, pertanyaan Bu? sama-sama. Ya, itu aja, Ustaz. Oke, terima kasih. Insya Allah. Tapi Ustaz Sukma, bagaimana, sudah mungkin ada masukan ataupun jawaban untuk Bu Mariani? Silakan Ustaz Sukma. Sudah disimak mungkin Ustaz pertanyaannya tadi Ustaz? Sampai jumpa besok pagi untuk tantangan keempat. Itu Ustaz Sukma? yang pertama dari tantangan ini, dan jujur aja, ini cukup gila ya. Semua YouTuber ini bertantang sekitar 1 juta lebih. Ini Assalamualaikum Ustaz Sukma. Ya, kemungkinan ada kendala teknis ya Bunda dengan Ustaz Sukma. Kita tunggu sesaat lagi ya. Assalamualaikum Ustaz. Oke. Ustaz Sukma menginformasikan ada kendala teknis di ruang Zoom beliau. Apakah Kak Bunda sekalian? Assalamualaikum Ustaz Sukma. Halo, Assalamualaikum. Ya. Bagaimana, sudah kedengaran Ustaz? Udah. Kemahina suara saya, nggak tahu juga tadi kenapa sih yang hilang. Masya Allah. Mungkin sudah didengar tadi pertanyaan dari Bu ya? Oh, enggak dengar saya, enggak baru dengar ini. Tapi mungkin Assalamualaikum Bu Mariani, atau mungkin saya izin Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi teman yang tidak kunjung membayar hutang, bahkan nomor sudah tidak bisa dihubungi lagi, Ustaz. Bagaimana? Berat ya Ibu ya, Masya Allah. Bagaimana?
Masya Allah. Silakan Ustaz Sukma. Bagaimana cara menghadapi teman yang mana dia tidak membayar hutang? Hutangnya itu banyak pula, tapi dia udah kabur segala macam. Itu gimana ceritanya, Ustaz? Jadi, Iya. saya juga bingung jawabnya. Cuma ini loh, ini saya kasih amalan. Saya kasih amalan yang saya dapat dari guru saya. Amalan ini diajarkan oleh gurunya para guru, atau seorang wali Allah dari Kalsel, namanya Abah Urus Kumpul. Abah Urus Kumpul, Herdi tahu sama beliau karena seperti tinggal di Kalsel. Oke. Ada satu kalimat gini Bu Maryani, coba dihafal baik-baik, coba Iya. ingat Bisa dicatat, baik-baik. Ustaz? Iya, ini. Jadi baca ini. Ya Nur, ya Mudabbirul. Jaringannya berapa? Isya Ba'diyah Maghrib. Ustaz, Sholat ulang Ustaz. Ustaz, boleh diulang? Suara antum tadi terputus di tengah jalan. Oke, saya ulangi. Bacaannya ya Nur, ya Nur, ya Mudabbirul umur. Ya Nur, ya Mudabbirul umur. Oke. Dibaca setiap selesai sholat 5 waktu 15 kali. Berapa yang kamu mau? Oke. Ya Nur, ya Mudabbirul umur. Sudah dengar itunya apa ya? Kata-kata saya jelas nggak sedengarnya? Iya. Oke. Ya Nur, ya Mudabbirul umur dibaca 15 kali setiap selesai sholat fardu. Artinya zuhur 15 kali, asar 15 kali, maghrib 15 kali, apalagi isya 15 kali, subuh 15 kali. Di antara faedah kalimat ini, coba lihat baik-baik. Ya Nur, wahai yang memberikan cahaya. Ya Mudabbirul umur, dan yang wahai maha mengatur urusan. Nah, itu kalimat itu artinya itu. Artinya kalimat ini kalimat juga untuk memberikan kelancaran dalam semua urusan. Urusan Bunda Maryani, urusan hutang dengan temannya. Baca itu insya Allah. Mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya, mudah-mudahan Allah bukakan hatinya untuk datang kepada Bunda Maryani langsung membayar utangnya cash. Masya Allah. Amin, amin. Itu kalau saya jawab secara naluri ke ilmu agama. Kalau secara ilmu teknisnya saya kurang tahu. Saya nggak tahu kalau ilmu teknisnya gimana, cara nagisnya gimana. Toh orangnya juga kita nggak tahu lagi di mana rimbanya kan gitu kan. Kita nggak tahu lagi orang tuh lagi di mana. Terus nomornya juga di blok misalnya kita nggak tahu kemana-mana. Nah, salah satu ikhtiar yang dapat kita lakukan cuma ikhtiar apa ya? Ikhtiar doa lagi. Tinggal berdoa aja lagi kita ini. Nah, itu yang Masya Allah. Amalkan itu, mudah-mudahan Allah berikan keluasan dalam semua urusannya. Ya, Bunda Maryani, wallahu a'lam. Amin. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama, Masya Allah. Ada lagi? Oke. Tapi mungkin kita cukupkan terlebih dahulu ya untuk 2 pertanyaan pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan mengenai perkara rezeki pada Ustaz Maulana, dan juga sudah kita diskusikan. Ada 2 pertanyaan tadi, satu dari Bapak Bunarjo dan satu juga dari Bu Maryani dari Makassar. Kalau ini Afwan, sebelum kita tutup, saya itu teringat dengan, mohon izin Bunda Maryani, kalau tadi Ustaz Sukma bilang ribet juga urusan teknisnya ya. Saya itu teringat dengan kejadian yang dialami oleh gurunda kita, Ustadz Ihsan Septiadi. Beliau itu Bunda, qadarullah, beberapa waktu yang silam, katakanlah beberapa waktu yang lalu, juga sama seperti Bunda Maryani, sudah lama, 2021 ataupun sebelumnya, beliau itu juga pernah ditipu oleh rekan bisnisnya. Seperti itu. Ditipu oleh
rekan bisnisnya kurang lebih yang saya ingat, beliau itu pernah tertipu berapa puluhan ataupun ratusan juta, beliau itu pernah tertipu oleh rekan bisnisnya. Pada saat itu, kesimpulannya, segala suatu hal sudah pernah beliau lakukan. Artinya jalur A, B, C, dan D, semua ikhtiar itu sudah beliau lakukan untuk bagaimana caranya mengembalikan dana yang sudah diselewengkan. Akan tetapi ada satu kesimpulan menarik, Bunda Mariani. Ini kalau Assalamualaikum masih disimak mungkin. Iya. Ini ada satu kesimpulan yang sangat menarik dari beliau seperti ini. Pada saat itu, beliau berbicara, pada akhirnya beliau itu kapok. Kapok. Apa kapoknya? Katakanlah beliau kapok untuk berhutang. Satu. Artinya menggunakan hutang riba. Satu. Beliau kapok untuk melaksanakan bisnis hanya untuk benar-benar mencari keuntungan. Artinya beliau benar-benar kapok hanya mengejar perkara dunia. Karena jalan-jalan yang baik, yang dianggap beliau baik, jalan-jalan yang dianggap beliau benar, jalan-jalan yang dianggap beliau lurus pun, ketika niatnya itu bukan untuk di jalan Allah, bukan untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan membuat skenario hidup kita ya seolah-olah kita bergantung kepada dunia ataupun materi itu. Nah, sehingga cerita yang pernah beliau sampaikan ke kami waktu itu adalah duitnya nggak kembali. Akan tetapi Allah mengkaruniakan kepada beliau kepahaman tentang perkara agama. Beliau kembali memulai menata hidupnya dari nol. Beliau kembali berusaha dan lain sebagainya. Namun yang berubah adalah niatnya, Bunda. Yang berubah adalah tujuannya. Kalau di awal beliau itu hanya benar-benar hanya untuk mencari dunia, benar-benar hanya untuk mengumpulkan pundi-pundi dunia, maka dirubah mindsetnya. Bagaimana caranya kekayaanku ini, hartaku ini bisa digunakan di jalan Allah. Bagaimana ilmuku ini, bagaimana segala sesuatu yang ada di dalam diriku ini, kugunakan untuk jalan Allah. Alhamdulillah, pada hari ini beliau sudah bangkit ya. Ini saya akan share nih. Saya akan share. Ini foto yang barusan diambil tadi sore. Ini afwan, ini mungkin bisa disimak ya bunda-bunda sekalian ya. Ini sebagai motivasi. Beliau dulu pernah terpuruk puluhan bahkan ratusan juta. Beliau pernah dijauhi, beliau pernah digibahi, beliau pernah bahasanya dikucilkan oleh keluarganya sendiri, saudara-saudaranya sendiri tentang perkara hutang piutang ini, Bunda. Beliau pernah terpuruk gara-gara hutang. Nah, ini saya bagikan ya. Ini barusan diambil tadi sore. Ketika Allah membuat hidup beliau terpuruk gara-gara mengejar dunia, sekarang dirubah mindsetnya oleh beliau. Bagaimana hartaku, ilmuku itu bisa kugunakan di jalan Allah. Ini baru diambil tadi sore. Ini sekedar foto aja. Nah, kelihatan nggak tuh? Bunda-bunda sekalian. Kelihatan nggak di layar tuh? Ada? Beliau sekarang dengan istrinya, Bunda Gelis Firda Auliana, sedang melaksanakan ibadah umroh berdua. Membawa jamaah umroh. Jadi beliau ini umroh, Bunda sekalian, bukan dalam tanda kutip keluar duit sendiri gitu ya, enggak. Beliau umroh gratis, dapat dana segar, sekaligus berkhidmat di jalan Allah kepada para jamaah-jamaah umroh. Kira-kira luar biasa nggak nih hidup beliau nih? Yang awalnya terlilit hutang ratusan juta, sekarang menjadi pelayan-pelayannya Allah, bisa umroh gratis, suami istri, dibayar, dan juga kecipratan pahala daripada jamaah-jamaah yang melakukan ibadah umroh. Kira-kira luar biasa nggak nih hidup beliau sekarang nih? Ini foto ini baru diambil tadi sore. Beliau baru akan bertolak insya Allah ke Saudi Arabia besok. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, bunda-bunda sekalian, banyak dari kita mungkin yang merasa kita terlilit hutang ataupun duit kita tidak kembali, seolah-olah dunia ini runtuh. Padahal bisa jadi itu adalah cara Allah
strategi dari Allah untuk menyadarkan kita, hey, Ferdi, kamu itu jangan bergantung kepada dunia, kamu itu jangan bergantung kepada selainku, bergantung aja sama aku, insya Allah aku akan selesaikan masalah-masalahmu kecil. Karena bagi Allah tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil. Nah, kenapa saya ceritakan kisah ini? Karena kebetulan Bunda Mariani ini sepertinya sangat siapa yang nggak tersiksa. Saya juga kalau di posisi Bunda pasti juga akan pusing 7 keliling gitu ya. Sama gitu. Cuman alhamdulillah apa yang Bunda Mariani hari ini lalui itu adalah sama yang dilalui oleh Ustadz Ihsan Septiadi. Nominalnya besar, beliau itu ratusan juta Bunda dulu. Sampai ratusan juta. Nah, beliau bahkan sampai di bahasanya dikucilkan oleh keluarganya, dianggap nggak benar. Kalau seandainya orang mengatakan kita nggak benar, nggak masalah mungkin saya rasa. Ini keluarganya juga menganggap beliau ini bermasalah dan lain sebagainya. Bayangkan, satu dunia memusuhi beliau gitu. Akan tetapi ketika beliau merubah mindsetnya, merubah niatnya, tujuannya, bagaimana hartaku, bagaimana ilmuku digunakan di jalan Allah, maka Allah akan membalas dengan kebaikan beribu-ribu kali lipat fit dunya wal akhirah. Mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan kepada Bunda Mariani. Kita doakan semoga bisa segera ketemu jalan keluarnya, bisa ketemu solusinya. Akan tetapi ini adalah saling pengingat ya. Kalau dalam Quran surah Al-Wal Asr, surah yang biasa kita baca, wal asri innal insana lafi husri lillazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan di dalam kebenaran, menetapi kebenaran, dan juga saling menetapi di dalam kesabaran. Insyaallah akan ada jalan keluar setelah ini. Taib. Alhamdulillah, maka Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya sesi sharing oleh saya tadi terkait dengan kisah gurunda kita Ustadz Ihsan Septiadi, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekinya, melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada guru kita yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini, Ustaz Sukma. Kita doakan beliau diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, murah rezeki, bisa terus membimbing kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Taib. Dengan berakhirnya materi itu, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Marilah sebelum sama-sama kita tutup kajian kita, kita lafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.